Kembali lagi bersama kakak Hamiratul Alifah atau biasa dipanggil Kak Eva. Jadi hari ini kakak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang materi zat campuran. Namun sebelumnya kita harus ingat dulu ya, apa sih itu zat? Zat adalah sesuatu yang menempati ruang. Jadi berdasarkan wujudnya atau bentuknya, zat itu dibagi menjadi 3. Ada zat cair, kemudian ada zat padat, dan juga ada zat gas. Nah, berdasarkan jenisnya, zat dibagi menjadi 2. Ada zat tunggal dan ada zat campuran. Apa sih itu zat tunggal? Nah, zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu materi sejenis atau hanya terdiri dari satu zat atau materi saja. Contohnya seperti air. Air ini masih terdiri dari satu zat, belum tercampur dengan zat apapun. Jadi disebut sebagai zat tunggal. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu zat campuran. Ketika kita mengetahui zat tunggal itu hanya terdiri dari satu materi sejenis, maka zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal yang dicampurkan. Ya, jadi ada beberapa materi atau zat yang dicampurkan sehingga membentuk zat campuran. Contohnya, ketika kita mencampurkan air dengan kopi, kita membuat kopi, maka di situ ada campuran dari beberapa zat, yaitu ada air, ada kopi, ada gula. Jadi terbentuklah zat campuran. Nah, zat campuran juga dibagi menjadi 2. Ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Kalian penasaran tidak? Apa sih itu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen? Nah, itulah yang akan kakak jelaskan pada kesempatan hari ini. Jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi zat campuran homogen dan zat campuran heterogen melalui kegiatan praktikum menggunakan media robot tempur. Apa itu robot tempur? Robot tempur adalah singkatan dari roda, botol, tempat campur. Jadi di sini ada sebuah media yang memuat roda. Di dalamnya ada botol, tempat pencampuran zat. Jadi nanti akan diperlihatkan bagaimana sih perbedaan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen setelah melalui proses pencampuran dengan menggunakan roda. Yang tekniknya lebih menarik loh adik-adik, yaitu dengan cara diputar. Teknik pencampurannya seperti ini, bisa dilihat. Ya, seperti ini teknik pencampurannya. Jadi diputar. Medianya nanti akan diputar untuk mencampurkan zat-zatnya. Nah, di sini kita akan mulai melakukan kegiatan praktikum, di mana bahan-bahan yang akan kakak gunakan di sini ada pencampuran air, kemudian zat selanjutnya ada kopi, kemudian ada susu, selanjutnya ada jus bubuk, dan juga ada minyak oli. Bagaimana hasil pencampurannya? Dari zat-zat ini ketika ada yang menyatu sempurna disebut sebagai zat campuran homogen. Dan ketika tidak menyatu sempurna disebut zat campuran heterogen. Kita lihat ya contohnya. Kita mulai dari yang pertama. Botol pertama kita akan campurkan air dengan jus bubuk. Kita campurkan sedikit air. Kemudian kita masukkan jus bubuk. Ya. Kita tutup kembali botolnya dengan rapat. Ya. Selanjutnya, botol kedua kita campurkan air dan kopi. Selanjutnya kita campurkan air dan susu.
kita campurkan air dan minyak oli. Baik, setelah kita masukkan zat-zatnya, sekarang adalah tahap pencampuran zatnya, yaitu dengan teknik diputar. Kita mulai putar ya. Ya, seperti ini teknik pencampurannya dengan teknik putar. Hingga semua zat tercampur. Nah, kita sudah melakukan proses pencampuran. Sekarang kita perhatikan. Kita lihat dari zat-zat ini mana yang menyatu sempurna dan tidak. Kita lihat dari botol yang pertama. Di sini ada air dan minyak oli. Terlihat di sini ada perbedaan antara zat yang satu dengan yang lainnya, tidak menyatu sempurna. Di bawahnya ada air, di atasnya ada oli. Sehingga inilah adalah contoh dari zat campuran heterogen, yaitu zat yang tidak menyatu dengan sempurna. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya di sini ada air dan jus bubuk. Ketika sudah dicampurkan, tidak ada perbandingan antara mana air dan mana jus. Semuanya sudah tercampur merata, sehingga warnanya menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut sebagai zat campuran homogen, karena zat-zatnya menyatu sempurna. Nah, begitu pula dengan selanjutnya di sini ada kopi. Ya, kopi dan air tadi disatukan, menyatu, tetapi ada ampas kopi di sini. Di sini terlihat ada ampas kopi sehingga bisa dikatakan sebagai zat campuran heterogen karena tidak menyatu sempurna. Ada perbedaan di sini, ada bubuk-bubuk ampasnya, kemudian ada kopinya dan air di sini. Ya, masih belum tercampur sempurna sehingga dikatakan zat campuran heterogen. Yang terakhir, di sini ada air dan susu. Di sini air dan susu menyatu dengan sempurna, warnanya jadi satu kesatuan, warna putih, sehingga dikatakan sebagai zat campuran homogen karena zatnya menyatu dengan sempurna. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa zat campuran homogen adalah zat campuran yang menyatu dengan sempurna. Tidak ada perbedaan antara zat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian zat campuran heterogen adalah zat campuran yang tidak menyatu sempurna. Karena ada perbandingan antara zat yang satu dengan yang lainnya yang tidak menyatu secara sempurna. Seperti contohnya, bisa dipahami? Ya, itulah hasil kegiatan kita hari ini untuk memahami apa itu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Bagaimana adik-adik? Apakah bisa dipahami? Ya. Oke, sampai berjumpa lagi pada kegiatan dan video pembelajaran selanjutnya. Dadah!